Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada kabar yang menarik ini ya. Yaitu jadi beberapa waktu yang lalu ada informasi dan gua sampaikan juga di channel ini bahwa Manchester United ini kan untuk perburuan striker mengerucut ya di dua nama, yaitu adalah Oli Watkins dan juga Benjamin Sesko. Dan dikabarkan oleh The Athletic, gue ambil sumbernya langsung dari The Athletic, karena menurut gue ini yang salah satu yang paling bisa dipercaya dan juga dipegang, bahkan menjadi referensi jurnalis-jurnalis lain, termasuk kadang-kadang juga dari Fabrizio Romano ya, mengambil dari The Athletic. Oke, dari David Ornstein, Laurie Whitwell, luar biasa, dua nama yang sangat kredibel di jurnalistik olahraga, termasuk sepak bola dan tentu saja Manchester United. Disebutkan Manchester United memprioritaskan Benjamin Sesko. Manchester United memprioritaskan pergerakan untuk pemain Red Bull Leipzig ya, Benjamin Sesko, kalau mereka ingin mendatangkan seorang striker di musim panas ini. Klub di Old Trafford ini telah membuat atau melakukan kontak tidak resmi ya, informal dengan klub di Bundesliga tersebut ya. Setelah Benjamin Sesko ini muncul sebagai opsi yang lebih dipilih. Newcastle United juga menargetkan pemain berusia 22 tahun ya, dan ini Benjamin Sesko bahkan ditempatkan sebagai daftar teratas perburuan striker oleh Newcastle. Ini setelah Alexander Isak ya ingin meninggalkan St. James Park, dan juga ada pergerakan yang dipercepat oleh Manchester United. Sisi dari Ruben Amorim juga mengagumi penyerang Aston Villa Oli Watkins, dan juga mengeksplorasi ya biaya dari kedua pemain ini, artinya dari Benjamin Sesko dan juga Oli Watkins. Aston Villa mengatakan ke Manchester United di jendela awal bursa transfer bahwa pemain berusia 29 tahun Oli Watkins ini tidak untuk dijual. Dan mereka juga sangat yakin kalau Oli Watkins akan tetap stay di Aston Villa. Hierarki Manchester United ini juga tidak ingin membayar ya angka yang diinginkan oleh Aston Villa karena dinilai memang terlalu tinggi. Manchester United juga telah menambah 2 pemain serang di musim panas ini ya, dengan datangnya Matheus Cunha dari Wolverhampton dan juga Bryan Mbeumo. Oke, gue lompat-lompat ke paragraf yang menurut gue menarik, bahwa kontrak dari Benjamin Sesko di Leipzig ini masih akan sampai dengan tahun 2029, dan bahkan dia baru saja menandatangani kontrak tahun lalu. Ketika dia menandatangani kontrak baru tersebut ya, ini ada hal yang dimengerti kalau ada elite club ya, atau klub yang elit ini memberikan penawaran, maka bisa dilepas di sekitar angka 80 juta euro sampai dengan 90 juta euro. Dan kalau ada penawaran dengan angka tersebut oleh klub premium ya, maka Leipzig akan melepas Benjamin Sesko. Garis bawah ini ya, angkanya yaitu adalah di 80 juta euro sampai dengan 90 juta euro. Pemain internasional Slovenia ini bergabung di Leipzig dari tahun 2023 ya, setelah sebelumnya membela Red Bull Salzburg. Oke, dia sendiri juga membuat debut di tim nasional Slovenia ya, setelah dia berusia 18 tahun, dan saat ini dia telah mencetak 16 gol dari 41 pertandingan bersama dengan tim nasional Slovenia. Oke. Wow, jadi Benjamin Sesko ini diprioritaskan saat ini oleh Manchester United. Di beberapa paragraf setelahnya juga disebutkan ada peran ya dari Director of Recruitment Manchester United, yaitu adalah Christopher Vivell, yang disebutkan sangat memiliki peran penting lah di proposal transfer, dan dipilihnya Benjamin Sesko ini sebagai target utama oleh Manchester United. Oke. Sebelum membahas, gue ingin ke sumber-sumber lain juga ya. Fabrizio Romano
juga menginformasikan bahwa Manchester United ini sudah melakukan kontak langsung dengan Leipzig di 48 jam terakhir ya untuk memulai pembicaraan yang konkret terkait dengan kesepakatan Benjamin Sesko. Detail-detailnya seperti apa, dengan harapan akan melakukan meeting di beberapa hari ke depan. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Oke. Informasi lainnya dari Daily Mail bahwa ada ya semacam kayak situasi ya di Newcastle kalau mereka memperkirakan Benjamin Sesko akan lebih memilih Manchester United, dan ini bisa menjadi frustrasi yang besar ya karena Newcastle juga sangat menginginkan Benjamin Sesko. Oke. Dari Jacobsband, Manchester United ini telah membuka pembicaraan formal dengan ya terkait dengan Benjamin Sesko ya setelah mengirimkan delegasi rahasia ke Jerman. Oke. David Ornstein dari The Athletic juga memberikan informasi bahwa Oli Watkins ini memiliki pengagum di Manchester United, tapi Aston Villa telah mengatakan ke Manchester United di bursa transfer di awal ya bahwa sang pemain ini tidak akan dijual. Manchester United sendiri memprioritaskan pergerakan untuk mendatangkan Benjamin Sesko kalau mereka akan mendatangkan striker di musim panas kali ini. Oke, sebentar. Gua ke Florian Plettenberg, Sky Jerman. Mengabarkan hal yang sama, Manchester United juga telah melakukan pembicaraan dengan pemain Leipzig Benjamin Sesko dengan kepercayaan diri yang besar ya bahwa dia akan memilih pergerakan ke Manchester United. Christopher Vivell juga disebutkan nih sangat ingin mendatangkan sang pemain. Dari Telegraph pun juga demikian. Suksesnya mendatangkan Benjamin Sesko ini akan menimbulkan keraguan ya terkait dengan masa depan Rasmus Højlund. Samuel Luhrs dari Manchester Evening News juga mengatakan bahwa Manchester United ini terdepan terkait dengan potensi untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Dari Suli Talks, news aggregator mengatakan bahwa Manchester United telah mengatakan Benjamin Sesko untuk mendorong pergerakan ya dari sisinya. Dengan pembicaraan yang telah dilakukan selama beberapa hari terakhir, dan ya ada perburuan juga yang dilakukan oleh Newcastle United. Oke. Sebentar, ada juga yang mengaitkan dengan Christopher Vivell dan juga Jason Wilcox. Ini bahkan disebutkan sudah ada kesepakatan secara internal terkait dengan Benjamin Sesko yang dijadikan target nomor 1. Jadi ini semacam kayak konfirmasi dari berbagai media bahwa Benjamin Sesko saat ini adalah target nomor 1 dari Manchester United. Oke, target nomor 1. Tapi bagaimana dengan peluangnya? Begini, Arsenal ya di awal bursa transfer sekitar bulan Juni, Juli, mereka pun juga meminati Benjamin Sesko. Tapi mereka menilai bahwa angka yang dipatok ya untuk bisa menebus Benjamin Sesko buat mereka terlalu tinggi. Dan tadi disebutkan bahwa ada semacam kayak kesepakatan antara pihak pemain dan juga Red Bull Leipzig bahwa kalau ada klub premium, katakanlah seperti itu ya, klub besar lah yang memberikan penawaran di angka 80 sampai dengan 90 juta euro, maka Leipzig akan melepasnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana peluangnya ini? Menurut gua ini tidak akan mudah. Arsenal sempat mencoba, tapi buat mereka angkanya terlalu tinggi sehingga akhirnya mereka mundur teratur. Yang menarik ya, setelahnya ini nyaris sepi. Klub yang yang dihubungkan dengan Benjamin Sesko nyaris tidak ada loh. Bahwa Arsenal telah memilih Gyökeres, Benjamin Sesko pun juga tidak ada klub yang berminat untuk mendekati Benjamin Sesko sampai dengan akhirnya Manchester United beserta Newcastle United. Newcastle United pun juga melakukan pergerakan setelah mereka tahu ya Alexander Isak ini memilih untuk cabut dari St. James Park, dengan kemungkinan pun juga akan dijual dengan angka yang tinggi, ya kan? Bagaimana dengan Manchester United? Sampai dengan sejauh ini Manchester United belum ada pemasukan yang signifikan.
Kalau kita berbicara terkait dengan potensi, kita berbicara terkait dengan kemampuan, skill, hal-hal teknis, Benjamin Sesko sepakat gue termasuk pemain dengan potensi premium di Liga di Eropa, di Eropa. Pemain yang memiliki masa depan yang mungkin cerah. Tapi kita juga harus melihat kemungkinan secara finansial. Di situ yang gue ragukan Manchester United ini mampu. Gue tidak berbicara terkait dengan sekali lagi ya, apakah gue lebih memilih Watkins ataukah Benjamin Sesko atau seperti apa. Dua-duanya gue nilai punya kualitas yang luar biasa ya. Terkait dengan siapa yang lebih gue pilih, gue sudah bahas beberapa kali di video-video sebelumnya. Tapi menarik bahwa dengan segala analisa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi manajemen Manchester United, mereka menetapkan Benjamin Sesko sebagai target buruan utama. Pastinya gue dukung. Jika manajemen mempercayai hal tersebut, pasti gue dukung. Gue sama sekali tidak menganggap bahwa Benjamin Sesko ini pemain jelek, ya. Sama-sama bagus pilihan Watkins dan juga Benjamin Sesko. Tapi ya, gue punya pandangan sendiri, dan kalau manajemen memiliki semacam kayak pertimbangan tersendiri, tentu saja gue sebagai fans yang ringan amatirannya pasti gue dukung. Sekarang tinggal kemungkinannya saja nih, bagaimana. Walaupun Newcastle berpikir mungkin sang pemain akan lebih memilih untuk ke Manchester United, tapi jangan lupa ya, kontrak dari Benjamin Sesko ini kan masih sampai dengan 2029, dan artinya ya Red Bull Leipzig tetap memiliki peran ini, dan ada kesepakatan 80 sampai dengan 90 juta. Nah, ada beberapa yang memberikan komentar pendapat bahwa Benjamin Sesko lebih memiliki potensi ya, dan juga memiliki kemungkinan harganya akan lebih berkembang lagi. Di situ juga pertanyaannya. Begini, ketika Manchester United ataupun klub manapun ya menebus Sesko dengan angka 80 sampai dengan 90 juta euro, katakanlah 80 juta euro, berapa persen peluang valuasinya akan naik lagi? Karena khusus untuk Manchester United ya, biasanya ketika Manchester United menebus pemain dengan angka yang tinggi, tentu saja di situ ada risiko tinggi juga, dan biasanya valuasinya justru drop. Nomor 1. Nomor 2, katakanlah valuasinya naik, tapi untuk apa valuasi tersebut naik? Apakah Manchester United saat ini menjadi klub yang mendatangkan pemain lalu dikembangkan, didevelop seperti itu ya, sehingga valuasinya naik lalu dilepas? Artinya klub yang melakukan bisnis dengan jual beli. Apakah itu sekarang Manchester United? Karena dari yang gue lihat ya selama ukuran Manchester United, seharusnya Manchester United tidak menempatkan sebagai klub seperti itu gitu loh. Klub yang ada pemain masuk, dikembangkan, harganya tinggi, dijual. Pemain masuk, dikembangkan, tinggi, jual. Tidak seperti itu sih menurut gue. Kalau ada yang seperti itu ya nggak apa-apa, tapi bukan secara mayoritas. Mayoritas adalah memang Manchester United harus mendatangkan pemain-pemain terbaik yang diharapkan ataupun bisa digunakan untuk mengangkat kapasitas bermain secara kolektif, sehingga Manchester United bisa bermain performanya dengan bagus dan tentu saja menghasilkan hal-hal positif ya, kemenangan dan juga trofi. Itu menurut gue. Sehingga kalau seandainya Manchester United dengan segala daya upaya misalnya menjual pemain atau seperti apa untuk menghimpun dana, menebus Sesko 80 atau 90 juta, harapan gue valuasi tersebut ditebus memang untuk kapasitas Sesko yang diharapkan bisa menjadi andalan lini depan Manchester United sebagai mesin gol Manchester United musim depan dan juga musim-musim selanjutnya. Itu harapan gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.